Shalom, selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah online pada pagi hari ini. Warta lisan pada hari ini adalah sebagai berikut. Pelayan firman pada kebaktian Minggu Advent kedua hari ini adalah Pendeta Peter A. Wijaya. Pelayan firman pada kebaktian Minggu Advent ketiga minggu depan adalah Pendeta Mulia H.B. Waruwo dari GKI Tubagus Angke. Doa pagi online dilayankan pada hari Sabtu 12 Desember 2020 pukul 5 WIB dengan tema Tuhan di pihak orang benar. Akan dilayankan oleh Pendeta Peter A. Wijaya. Persidangan ke-304 Majelis Jemaat akan diadakan pada hari Minggu 13 Desember 2020 pukul 12 WIB. Bagi anggota jemaat yang mempunyai usulan, kritik, atau saran perbaikan pelayanan dapat mengajukannya secara tertulis disertai nama jelas kepada Majelis Jemaat paling lambat hari Minggu 13 Desember 2020 pukul 10 WIB. Demikian warta lisan pada hari ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat online. Saudara terkasih, dimanapun kita berada dan beribadah, marilah kita bersama-sama menyalakan lilin Advent kedua sambil berharap dan berseru. Sinarilah kami ya Allah, Sang Sumber pengharapan, sebab terang-Mu menghalau kegelapan dunia, memulihkan semesta yang sedang menangis, menumbuhkan pengharapan pada setiap insan yang mengerang. Yesus terang
marilah kita menyambut datangnya Sang Terang yang memberi keselamatan untuk semesta, yang kedatangannya telah lama dinantikan. Umat dipersilahkan berdiri. Marilah kita menyambut kebaktian ini dengan menyanyikan Kau yang lama dinantikan. Marilah kita memasuki penghayatan akan masa-masa penantian dengan berpegang pada keyakinan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya senantiasa menyatakan pengharapan kepada kita. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah pada Minggu Advent kedua hari ini adalah menanti dengan aktif. Menanti dengan aktif. Kapan terakhir kali kita menanti sesuatu? Bagaimana perasaan dan suasana hati kita saat itu? Menanti dapat menjadi kegiatan yang paling membosankan atau sebaliknya, menggairahkan, tergantung pada apa yang kita nantikan dan sikap kita dalam menantikannya. Ketika orang tua menanti kelahiran anak-anak mereka, mereka memanfaatkan momen itu untuk mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan dengan hati yang berdebar dan dipenuhi sukacita. Ketika dua orang sahabat yang telah lama berpisah akhirnya dipertemukan, mereka menanti momen pertemuan itu dengan penuh sukacita dan pengharapan. Dan ketika umat manusia menantikan
datangnya Sang Juru Selamat, momen penantian itu seharusnya menjadi momen yang paling menggairahkan dan menggembirakan. Sebagaimana Yohanes Pembaptis menggunakan momen penantian akan kedatangan Kristus dengan mempersiapkan jalan baginya, kita juga perlu terus menghayati Sang Juru Selamat yang sudah datang, sedang datang, dan akan datang itu. Sayangnya, terkadang kita lengah dan kehilangan kepekaan akan kehadiran Sang Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dan kita tidak lagi menanti-nanti dengan antusiasme yang sama kedatangan kembali Sang Anak Manusia untuk mengadili dan menyelamatkan dunia. Kita membiarkan bumi kita rusak, sesama kita menderita, dan orang-orang lemah terus tertindas. Bila hari kedatangan itu tiba, bagaimana kita mempertanggungjawabkan pembiaran itu di hadapannya? Mari kita mengakui segala dosa di dalam doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kudus, dengan kasih dan kemurahan-Mu, Engkau telah mengutus Yesus Kristus, Juru Selamat kami ke dunia. Kami sering menyerukan betapa berharganya keselamatan dari-Mu itu. Namun, tindakan dan sikap kami justru menunjukkan sebaliknya. Kami tidak lagi menanti-nantikan dan menyambut Engkau. Bahkan kerap kali kami menghindari-Mu karena kami sadar akan kesalahan dan dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Tuhan, yang sering kurang menghargai anugerah-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihani kami ya Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang telah mengakui dosa-dosa kita, pengampunan Kristus tersedia bagi kita. Terimalah berita anugerah menurut 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
song bagaimana ya Yesus datangku, Engkau terang buangan, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Betapa Kau berkorban hendak menghiburku, dikala ku di jurang sengsara kemalu, Kau datang juru selamat dengan sejahtera. Keluh kesahku tamat dan hatiku cerah. Di saat ku termasuk, Kau membebaskanku. Segala aib dan malu terhapus oleh-Mu. Padaku Kau tambahi mahkota mulia, bahagia abadi, pusaka yang bakal. Umat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami menanti sabda-Mu. Kami mau belajar firman-Mu mengubah kehidupan kami, dan kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Dalam Kristus Tuhan Allah kami berdoa. Amin. Pembacaan Kitab Yesaya pasal 40. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allah-Mu. Tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, "Berserulah." Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan napasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik,
Nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Ia seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya, dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan surat Petrus yang kedua, pasal 3 ayat 8.
Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang memelihara dan melakukan firman dalam hidupnya sehari lepas sehari. Maranatha. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita hendak merenungkan pemberitaan firman Tuhan dengan tema menanti dengan aktif. Menanti dengan aktif. Berbicara mengenai tema menanti, ada beberapa sikap orang dan contoh orang. Sebutkan contoh menanti yang membosankan. Contohnya misalkan menanti
menanti pesawat akan datang dan kemudian diundur, maka lama sekali membosankan. Kalau orang menanti di dalam sesuatu saat-saat yang membosankan, apa yang dilakukan biasanya? Biasanya akan tidur. Tapi ada contoh yang lainnya, menanti sebagai suatu saat yang menyenangkan. Apa contohnya? Contohnya menanti akan menerima gajian. Pasti semangat. Atau menanti mau bertemu pacar. Kalau mau bertemu pacar, rambutnya disiapkan dulu. Ya, rambutnya pakai make up atau bagaimana disiapkan. Jadi ini ada dua perbedaan. Menanti di dalam kebosanan sehingga orang tertidur, atau menanti di dalam sesuatu yang menyenangkan, maka kita mempersiapkan diri dengan baik. Umat yang dikasihi Tuhan, di dalam masa Advent adalah masa penantian tentang kedatangan Kristus. Dan bagaimana kita mau menghayati iman kita. Bagaimana iman kita di dalam masa penantian ini. Nah, kita mau lihat dulu langsung di bagian yang pertama. Di dalam yang kita baca, Yesaya pasal 40. Di dalam Yesaya 40, di sini ayat 1 dikatakan, hiburkanlah, hiburkanlah umatku, firman Tuhan. Tenangkanlah hati Yerusalem, serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Nah, di dalam Yesaya pasal 40 ayat 1 dan 2, kenapa Yesaya menyampaikan sebuah berita pengharapan, hiburkanlah, hiburkanlah. Kenapa? Karena pada waktu itu nabi-nabi sejaman Yesaya, ya, ada banyak nabi, ataupun misalkan beberapa waktu sebelumnya ada Nabi Amos, ya, Nabi Yeskiel dan segala macam. Nabi-nabi itu menyerukan tentang suatu teguran kepada orang Israel. Pada waktu itu orang-orang Israel, ya, punya sebuah spiritualitas yang kosong. Artinya mungkin kita masih ingat beberapa waktu yang lalu dalam sebuah pembacaan firman Tuhan lewat Nabi Amos, apa yang disampaikan. Amos dengan Yesaya adalah nabi-nabi sebelum pembuangan, ya, atau juga mendekati pembuangan. Ya. Nah, apa yang disampaikan firman Tuhan kepada Nabi Amos? Firman Tuhan menyampaikan lewat Nabi Amos, menyampaikan kepada umat, sampaikanlah begini. Aku benci kepada ibadahmu, aku benci kepada bunyi-bunyian, keramaian dalam ibadahmu, persembahanmu aku benci. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung. Jadi nabi-nabi sebelum pembuangan, atau ini nabi saya juga di sebelum pembuangan dan pembuangan, artinya mau berbicara ada satu dosa yang dosa berjamaah yang dilakukan oleh orang Israel. Apa? Mereka memfokuskan hanya pada ritual ibadah, tetapi ketidakadilan, kecurangan, penindasan terjadi, itu dibiarkan saja. Atau bahasa sederhananya, dosa yang dilakukan oleh orang Israel pada saat itu adalah hidup yang memfokuskan pada ritual, tetapi mata mereka akan penderitaan menjadi buta. Mereka cuek. Dan yang terjadi kemudian ketika kemudian orang Israel dibuang ke Babel. Ketika orang Israel baru dibuang ke Babel, merasa kami umat pilihan Tuhan kok menderita begini. Berita ini kemudian disampaikan, hiburkanlah, hiburkanlah. Nanti akan ada saatnya, ada pengharapan. Ayat 3. Ada suara yang berseru, persiapkanlah, ya, di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ini baru berbicara di tengah kehancuran seperti itu. Yesaya menyampaikan sebuah pesan, nanti akan ada Mesias yang dinanti. Dan ada orang yang mempersiapkan jalan sebelumnya, ya, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jadi Yesaya mau menyampaikan ada sebuah dosa yang dilakukan oleh orang Israel, yaitu mereka membiarkan ketidakadilan terjadi. Mereka cuek ketika
yang tertindas, yang miskin, kemudian yang korupsi, yang suap itu terjadi padahal ritualnya bagus banget, ibadahnya bagus banget. Itu yang dikritik oleh Yesaya. Nah, ini kemudian yang dikatakan ada suara yang berseru-seru, ini kemudian tergenapi di dalam yang kita juga baca di dalam Markus pasal 1. Siapakah orang itu? Dia adalah Yohanes Pembaptis. Ya, jadi di dalam Markus pasal 1 ya, ayat 2, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia mempersiapkan jalan. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Jadi ini merupakan sebuah penggenapan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Berapa lama waktu antara nubuatan Nabi Yesaya sampai ke zamannya Yohanes dan Yesus? Terbentang waktu sekitar 600 tahun. Jadi selama 600 tahun itulah orang Israel menanti sang pembebas, sang Mesias, dan juga orang yang berseru-seru itu, Yohanes Pembaptis, dinanti begitu lama. Artinya kalau saya lebih sederhanakan lagi, Yesaya mau menggambarkan penantian di dalam masa frustrasi, ya, di dalam masa suteres. Itulah Yesaya. Kenapa? Karena asik mikirin ibadah, tapi yang tertindas dibiarkan. Yesaya. Di dalam Markus berbicara soal sebuah janji yang dinanti dan kemudian tergenapi. Yohanes datang, tapi ketika Yohanes datang, apa kemudian ucapan yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis? Ya. Di sini dikatakan, ya. Nah, ayat 4, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Sehingga dari ayat ini kita mulai bahwa Yohanes Pembaptis mengingatkan masa penantian bukan hanya dinanti dengan sikap yang pasif, tetapi penantian itu harus dimaknai secara aktif dalam perubahan hidup, yaitu pertobatan dari dosa. Berbicara mengenai dosa, apa sih itu dosa? Di beberapa ayat, contohnya di dalam Yakobus pasal 4 ayat 17, yang menarik ya. Yakobus pasal 4 ayat 17, ya. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Dosa berasal dari kata hamartia, artinya melenceng dari tujuan. Atau dosa juga artinya melawan apa yang dilarang, apa yang diperintahkan. Dari 10 hukum Tuhan, jangan mencuri, jangan membunuh, ini kemudian melawan. Tetapi di dalam perjanjian baru ya, punya sebuah makna yang lebih mendalam. Dosa itu bukan hanya melanggar apa yang dilarang, bukan hanya melenceng dari apa yang ditujukan, tapi dosa juga berbicara kalau kita diam saja ketika ada penderitaan terjadi, ketika ada ketidakadilan terjadi dan kita diam saja, itu namanya sudah berdosa. Atau bahasa lainnya namanya iman yang tidur. Seperti saya tadi sampaikan di awal di dalam pengantar. Di dalam masa penantian biasanya ngapain yang paling enak? Ngapain nih Bapak? Tidur. Nah, sehingga di sini kita mau menyampaikan bahwa pertobatan adalah perubahan, bukan hanya yang jahat jadi stop berbuat jahat, bukan hanya itu. Tapi pertobatan adalah bukan cuma stop berbuat jahat, tapi melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kembali ke Nabi Yesaya. Ada yang khas, yang terhubung antara Nabi Yesaya dengan Yesus dan kemudian Yohanes. Ada satu penghubung benang merahnya. Penghubungnya apa? Penghubungnya adalah Yesaya pasal 61. Yuk kita lihat. Kalau tadi kita baca di dalam Yesaya pasal 40, kita sekarang mau lihat di dalam Yesaya pasal 61. Di dalam Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2 inilah penghubung Yesaya kemudian dengan Markus yang kita baca di dalam, dan juga Yohanes Pembaptis dan juga Yesus.
Yesaya 61 ayat 1 dan 2 mengatakan begini. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitahukan tahun rahmat. Ya. Ini kemudian juga digenapi oleh siapa? Oleh Yesus. Kita buka Lukas pasal 4. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 19, ya. Lukas pasal 4 ayat 19 dikatakan begini. Ya, ini ketika Yesus masuk ke dalam sebuah rumah ibadat dan Yesus menerima sebuah gulungan. Gulungan apakah itu? Kitab Nabi Yesaya. Dan yang dibaca adalah Yesaya 61. Tapi dengan ada sedikit perubahan. Yuk kita lihat. Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi apa benang merahnya dengan tema kita menanti dengan aktif? Nah, kita sekarang dapat melihat ada 3 poin pembelajaran. Yang pertama, iman itu bukan soal ritual. Atau dalam bahasa lainnya, iman itu jangan juga menjadi iman yang tidur atau asik. Kita sekarang sedang ibadah online, maka energi gereja begitu besar dicurahkan kepada ibadah online. Seperti firman Tuhan kepada Yesaya dan juga Amos. Jangan terlampau asik ibadah online, tapi umat masyarakat tidak menerima berkat. Gereja harusnya membawa dampak juga di tengah masyarakat. Jangan asik ibadah online. Kira-kira begitu. Jangan hanya asik pada hal yang ritual. Tapi ketika penderitaan itu terjadi di sekeliling kita, kita diam saja. Itu namanya iman yang tertidur. Sama kalau pelayan ibadah, ya, kalau udah lama tidak ada kegiatan, imannya tidur. Sering-seringlah nanti doa pagi ya, Bapak Ibu. Iman yang bangun. Yang kedua, masa penantian itu dihayati dengan aktif dan semangat. Kalau di dalam bacaan yang kita mengenai 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 15 mau berbicara, iman itu dihayati dengan hidup yang tak bercacat atau hidup yang kudus, iman yang aktif. Iman yang aktif itu dibuktikan, dinyatakan sendiri oleh Yesus. Kalau Yohanes mempersiapkan jalan dan Yohanes bilang, "Hei, bertobatlah." Yesus mau ngasih contoh. Contohnya apa? Nih contohnya, saya kasih contoh sesuai dengan Yesaya 61. Apa contohnya? Tadi apa saja contohnya? Menyampaikan kabar baik, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, membebaskan yang tertindas. Ini mau berbicara soal contoh-contoh konkret. Sederhananya, nah di sini Yesus mau membangunkan iman yang tidur. Jadi di dalam perjanjian lama tadi kan imannya udah tidur tuh. Nah sekarang Yesus ngasih contoh. Menjadi hidup itu hidup yang berdampak bagi umat dan masyarakat. Bukan cuma berkat jadi berkat buat umat saja, harus jadi berkat buat masyarakat. Maka kehadiran Yesus secara lebih detail menghadirkan sebuah bentuk yang menghidupkan adalah yang buta melihat, yang lumpuh bisa berjalan, apalagi yang bisu bisa berbicara, ya, yang tuli bisa mendengar. Itu yang namanya iman yang aktif.
Jadi di dalam tema kita menanti dengan aktif, jangan sampai iman kita ikut tidur. Kita saat ini pun sedang menanti apa? Menanti vaksin. Tapi di dalam masa penantian pun ada sikap iman kita. Ya sudahlah, itu mah urusan pemerintah. Urusan kita ibadah online. Kita akan terjebak di dalam zaman Yesaya. Ibadah bukan hanya soal ritual, tapi gereja membawa dampak berkat bagi umat dan masyarakat. Oleh karena itu pun kita pun dipanggil untuk ambil bagian. Sederhananya begini, kalau nanti vaksin tiba atau wabah belum selesai, apa yang seharusnya dilakukan oleh gereja? Itu yang utama dan yang pertama. Itu disebut dengan iman yang aktif, iman dalam penatuan, iman dalam penantian. Saat ini di dalam masa pandemi semua gereja sangat terfokus energinya pada ibadah online. Tapi kita diingatkan oleh Nabi Yesaya, jangan asik mikirin ibadah, tapi jadilah berkat dan berdampak. Seperti nanti Yesus yang datang, yang buta dicelikan, yang lumpuh bisa berjalan, yang bisu bisa berbicara, yang kemudian yang tuli bisa mendengar. Ada seorang bapak. Bapak ini anggota jemaat GKI Trate. Siapakah nama orang itu? Kira-kira. Bapak ini seorang mantan penatua. Namanya Bapak Johan Ong. Ada satu hal yang saya kagum dari beliau. Ketika akan diajak rapat, beliau mengatakan, saya minta izin. Mau kemana Pak? Ini kan harusnya rapat Pak. Saya mau ngurus warga, umat, dan juga masyarakat tetangga untuk operasi katarak. Jadi saya tanya, apa yang Bapak lakukan? Kami informasikan kepada umat dan masyarakat. Yang mau operasi katarak, saya urus surat-suratnya, saya antar sendiri ke rumah sakit, saya tungguin operasinya, dan saya akan antar pulang dengan mobil saya. Apakah Bapak hanya melakukan itu untuk umat? Oh tidak. Ada tetangga juga yang berbeda iman, ikut. Dalam hati saya, ya, si Bapak ini sudah melakukan satu ayat. Dia menghayati melakukan satu ayat. Ayatnya apa? Lukas pasal 4. Ayat yang ke-19. Orang-orang dan penglihatan bagi orang yang buta. Kita ada kalanya seperti orang yang apal ayat, apal Alkitab, tapi lupa dilakukan. Tapi mungkin si Bapak ini, Bapak Johan Ong, dia tahu satu ayat, kemudian dia hidupi. Yang tidak bisa melihat, jadi bisa melihat. Dia jadi berkat bukan hanya bagi umat, tapi juga bagi masyarakat. Setiap kita pun diingatkan, dipanggil di dalam masa pandemi ini. Ada begitu banyak penderitaan. Ada begitu banyak masyarakat menderita, umat juga menderita. Gereja harus berbuat apa? Lebih dari sekadar ibadah online. Gereja harus menjadi dampak. Dan setiap kita pun umat, oh itu hanya tugasnya majelis jemaat, bukan. Umat pun harus diminta aktif. Apa yang dapat saya berikan untuk menghadirkan kerajaan Allah? Jika padaku ditanyakan, apa yang akan kuberitakan? Tahun rahmat, pembebasan yang telah tiba. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Umat Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menaikkan doa syafaat. Bapa Sorgawi, kami rindu menghayati iman yang aktif di dalam penantian dan kesukacitaan menghadirkan kerajaan Allah. Tuhan bangunkan iman kami di tengah tidur yang panjang, di dalam kenyamanan di dalam masa krisis ini Tuhan. Tuhan, kami hendak berdoa untuk bangsa dan negara, pemerintah, para tenaga medis yang tetap berjuang menangani wabah dengan mengupayakan vaksin, dan kiranya wabah ini dapat segera berlalu ya Tuhan. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk pelayanan majelis jemaat dan juga umat, dan kiranya pelayanan tetap dapat semakin dihadirkan meski di tengah segala keterbatasan yang ada. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk keluarga-keluarga yang terkena dampak dari wabah COVID, baik pekerjaan ataupun juga ada yang terinfeksi. Tuhanlah yang memulihkan, Tuhanlah yang menyembuhkan. Dan kami tetap bergantung pada kasih pemeliharaan Tuhan dan mengupayakan protokol kesehatan. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk perekonomian umat dan juga bangsa Indonesia ini, kiranya dapat semakin pulih. Tuhan, sebagai umat kami mau tetap berjuang, mengandalkan Tuhan. Bagi umat yang bergumul dalam sakit yang Tuhan pulihkan, dan juga di dalam umat yang tetap berjuang dalam pekerjaan, Tuhan lindungi, Tuhan senantiasa berikan kesehatan, dan kami tetap mengupayakan anugerah Tuhan dalam kesehatan yang harus kami hargai dengan baik dan harus kami pelihara. Ya Tuhan, Sang Sumber andalan di dalam doa kami. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah saudara kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan seperti yang ada tertulis dalam kitab Mazmur pasal 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Bagi umat yang akan memberikan persembahan, dapat membawanya ke gedung serbaguna setiap hari Minggu pukul 11 sampai pukul 13 dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan. Umat dapat juga memberi persembahan dengan cara transfer melalui alamat dan nomor rekening yang tertulis di bawah ini. Tabur waktu pagi, tabur bagai kasih, tabur waktu siang, sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk rumputnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk rumputnya. Kita akan bersuka
terbit sang surya di bayang awan, kita pun menaburi yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Pemurah, dengan bersukacita kami membawa persembahan ke hadapan-Mu sebagai ungkapan rasa syukur kami. Tuhan, terimalah persembahan ini agar menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Juru selamat datang untuk membawa kelegaan bagi kita. Mari kita menantikannya dengan aktif, dengan mempersiapkan jalan bagi kehadiran Sang Mesias melalui tindakan, sikap, dan tutur kata kita. Ajar yang baru sudah dekat, Yesus Kristus datang di dunia. Hari bahagia tinggal tetap, siapkan segera jalan baginya. Siapkan segera jalan baginya. Kabar yang baik nyanyikanlah, Yesus Kristus datang di dunia. Suara yang nyaring pun bergema, siapkan segera jalan baginya. Siapkan segera jalan baginya. Bumi yang baru telah menjalar, Yesus Kristus datang di dunia. Damai sejahtera tak berselang, siapkan segera jalan baginya. Siapkan segera jalan baginya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus mengaruniakan engkau gairah dan kesungguhan dalam menantikan Sang Juru Selamat. Kiranya matamu selalu berbinar melihat tanda-tanda kehadirannya. Kiranya hatimu meluap-luap dengan semangat untuk mewartakan cinta dan keselamatan yang Ia anugerahkan. Juga tangan dan kakimu dengan kekuatan untuk berkarya dan membuka jalan baginya. Dan sampai kita bertemu kembali, kiranya cinta kasih dari Allah Bapa melalui Anak Tunggalnya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memerintah di dalam hatimu dari sekarang ini dan sampai selamanya.